Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Sulis di sini, tentunya masih di Cafe Matematika. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal PTS 2 atau semester yang kedua untuk matematika kelas 8. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk bisa mengklik subscribe dan juga loncengnya agar kalian nantinya akan mendapatkan pemberitahuan apabila saya sudah mengupload video yang baru. Baiklah, sahabat MS semuanya, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Ya, untuk soal pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ini adalah segitiga PQR siku-siku di titik Q. Nah, ditanyakan panjang QR berapa? Panjang QR. Jadi diketahui panjang PQ 8 cm, panjang PR-nya 17 cm. Ingat bahwa ini adalah sisi miring, ya, sisi miring atau hipotenusa. Ya. Jadi ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Ya, sisi miring. Nah, sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, sehingga untuk segitiga siku-siku berlaku, ya, di segitiga PQR ini, ya, siku-siku di Q, maka berlaku teorema Pythagoras. Ya, maka teorema Pythagorasnya berlaku sisi miring dikuadratkan atau PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Ya. Atau bisa juga kita tulis PQ kuadrat sama dengan, ya, kalau ini berarti sisi miringnya, ya, PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Atau bisa juga kita tulis QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pythagoras, ya, teorema Pythagoras untuk segitiga PQR ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah QR, ya, maka kita menggunakan ini, ya, QR kuadrat, ya, QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat, ya, sama dengan PR-nya adalah 17, ya. Maka 17 kuadrat dikurangi berapa? 8 kuadrat. Nah, berapa 17 kuadrat? Nah, silakan dihitung. Untuk 17 kuadrat berapa? Ya. 17 kuadrat itu adalah 289. Ya, 289 dikurangi 8 kuadrat itu adalah 64. Jadi sini menjadi berapa? 225. Nah, sehingga ini adalah QR kuadrat. Sehingga QR itu sama dengan akar dari 225. Berapa? Yaitu 15. Nah, 15 apa? 15 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 1 sudah, kita lanjut lagi untuk soal nomor 2, ya. Soal nomor 2,
Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 8 cm, maka panjang diagonal persegi tersebut adalah, misalkan ini sebuah persegi, ya, sebuah persegi, anggap saja ini persegi, panjangnya 8 cm semuanya, ya. Maka panjang diagonalnya, jadi kalau kita buat ini diagonal, ya, diagonal, misalkan ini X, karena ini 8, ini juga 8 cm, maka karena persegi ini sudutnya adalah siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Maka kita tulis X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau sama dengan berapa? Yaitu 8 kuadrat dikali 2, ya, 2 kali dari 8 kuadrat. Sehingga X-nya, X sama dengan akar dari 8 kuadrat kali 2. Nah, kalau ada seperti ini, ya perlu kami kenalkan bahwa akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Nah, ini perlu diketahui, walaupun belum belajar ini saya kenalkan, ya, ini sifat dari bentuk akar, perkalian bentuk akar seperti ini. Oke, berarti ini adalah akar 8 kuadrat dikali akar 2. Akar 8 kuadrat itu kan 8, ya, dikali akar 2. Jadi 8 akar 2. Jawabannya adalah C. Bagaimana, bisa dipahami sahabat MS? Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 3. Pada segitiga ABC berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dengan AB, BC, dan AC merupakan sisi segitiga ABC. Maka sudut siku-sikunya adalah, nah di sini. Kalau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, berarti sisi terpanjangnya adalah AC. Nah, ya, jadi kalau kita buat segitiganya, ini misalkan ini segitiga siku-siku, kemudian ini sisi miringnya, berarti karena ini tambah, maka ini sisi terpanjangnya adalah AC, maka ini A, ini C, maka karena ini segitiga ABC, berarti ini titik B, berarti, ya, sudut siku-sikunya adalah, ya, sudut siku-sikunya adalah sudut ABC. ABC. Nah, ini ada juga sudut CBA, boleh juga dinamakan sudut CBA atau sudut CBA, gitu ya. Jadi ini A betul, C juga betul. Nah, ini kalau pilihan ganda kompleks berarti ada 2 jawaban, ya, yaitu A dan C. Oke, ya, jadi mengapa ini AC? Karena AC merupakan sisi miring, berarti seperti ini. Ya, saya. Nah, bisa juga ini ditulis begini, anak, ya. Jadi misalkan ini kan AC. Nah, sisi ini berada di depan sudut B, maka panjang sisi AC ini bisa kita namakan B, gitu ya. Terus ini C, terus ini A. Nah, sehingga nanti berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, atau A kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi A kuadrat. Ini bisa juga seperti ini, ya. Kalau huruf kecil itu menunjukkan sisi, kalau huruf besar menunjukkan titik sudut, gitu ya. Nah,
Oke, kita lanjut lagi. Berarti ini, ya sebentar, belum saya lanjut. Berarti kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka sudut siku-sikunya adalah sudut B gitu ya. Nah, jadi di sini nanti sudut siku-sikunya ya itu sudut B. Kalau ini sudut sudut tetap ya sudut B semuanya ya. Jadi yang terbesar ya, yang besar itu. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Oke. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku 20 cm, sedangkan panjang salah satu sisi siku-sikunya 12 cm. Maka panjang sisi siku-siku yang lain adalah, jadi hipotenusa tadi disebut juga sisi miring, berarti gini ya. Aduh, sorry. Ini siku-siku, maka ini hipotenusa. Ya, hipotenusa. Nah, ini sama dengan 20. 20. Dan sisi siku-sikunya yang satunya itu 12, ini 12. Nah, berapa sisi yang lain? Nah, ini misalkan X. Sehingga akan berlaku bahwa X kuadrat sama dengan, nah sisi miringnya kan ini, berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sehingga sama dengan 400 dikurangi 144 atau sama dengan 256. Nah, 256 berarti X-nya berapa? Sama dengan akar 256 sama dengan berapa? 16. Nah, jawabannya A. Nah, bisa seperti ini atau kalian bisa menggunakan triple Pitagoras ya. Jadi atau menggunakan triple Pitagoras. Kalian ingat triple Pitagoras itu ya, yang perlu kalian ingat adalah 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah ini, ini kalian ingat-ingat ini ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan triple Pitagoras yang diketahui berapa? 12. Kemudian titik-titik, kemudian sisi miringnya 20. Nah ini kan bisa disederhanakan. Ya, biar sederhana, dibagi dari FPB-nya. FPB-nya itu 4 ya. Berarti ini dibagi 4. Ya, dibagi 4 hasilnya 3. Dibagi 4 hasilnya 5. Maka 3 dan 5 pasangannya adalah 4 di sini. Ini pasangannya 4. Nah, untuk mengembalikan kita kalikan dengan 4 ya. Karena ini bagi 4, maka kalau dikembalikan jadi kali. 4 kali 4, 16. Nah, jadi jawabannya adalah 16. Seperti itu. Ya, saya kira cukup paham. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan triple Pitagoras. Oke. Kita ingat kembali triple Pitagoras yang bentuk yang paling dasar itu 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Ini kita diingat-ingat. Maka ini ada 3, 4, 5 ada ya, ini betul. Nah, karena yang ditanya yang bukan. Kemudian 5, 12, 13 tidak ada, 7, 24, 25 juga tidak ada, 8, 24, 26 juga tidak ada. Nah, di sini untuk yang B kita sederhanakan. Ya, B. Yang B itu kan 2, 5, 12, 15, 20.
Ini KPK-nya berapa ini? KPK, FPB maksud saya. FPB-nya berapa? Ini 3, 3, tapi tidak bisa dibagi 3. Ini bagi 2 ini tidak bisa. Bagi 5 ini tidak bisa. Berarti ini tidak ada KPK-nya, berarti ini tidak ada, berarti salah. Kalau menggunakan triple ya. Ini menggunakan triple, ini salah. Kemudian yang C 18, 24, 30. Ini KPK-nya 6. Kalau dibagi 6 itu 3, dibagi 6 4, dibagi 5 6. Dibagi 6 5. 3 4 5. Jadi ada ya 3 4 5 di sini. Nah, kalau bisa seperti ini berarti ini betul. Ya, nomor C betul. Oh iya, kita kan diminta untuk mencari yang salah. Ini yang B tadi sudah salah, berarti jawabannya B ya. Nah, kenapa D ini juga triple? Ya, kita lihat di sini ya. 10, 24, 26. Dibagi 2, 5. Dibagi 2, 12. Bagi 2, 13. Ada ya? 5, 12, 13 ada. Berarti ini juga betul. Jadi jawabannya yang salah, yang bukan merupakan triple adalah B. Gitu ya. Atau kalian bisa juga ya, atau misalkan ini 3, 4, 5 itu yang paling besar ya, di 3, 4, 5 itu terbesar itu 5, berarti 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu 9 tambah 16 sama dengan 25. Karena ini sama ya, maka ini betul ya, karena sama ya, sama. Ini yang A. Nah, kalau yang B itu 12, 15, 20. Dan ini terbesarnya 20. Jadi kalau 20 kuadrat kan 400. Sedangkan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat, ini 144 ditambah 225 sama dengan 369. 369. Nah, ini tidak sama, maka salah. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya B. Nah, bisa seperti itu untuk mengeceknya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 7 ya. Pada segitiga ABC di atas, jika besar sudut A-nya 30 dan panjang AB 5 akar 3, jadi di sini diketahui 5 akar 3. Maka panjang BC adalah ini, misalkan ini X dan AC Y ya. Nah, kita ingat di sini berarti kalau di sini 30 ini 90 berarti ini 60 gitu ya. Nah, kita ingat perbandingannya ya, perbandingannya di depannya 30 itu 1, di depannya 60 itu akar 3. Kemudian yang sisi miringnya itu 2. Jadi kalau kita bandingkan itu BC dibanding AB dibanding AC itu sama dengan 1, AB-nya itu akar 3, terus AC-nya itu 2. Nah, sehingga kita akan mencari BC. Ya, kita sudah tahu ya, diketahui AB sama dengan 5 akar 3. Nah, sehingga kalau kita mencari BC ya, jadi BC kita gunakan ini BC ya. BC
dibanding dengan yang diketahui AB ya, AB itu akan sama dengan 1 dibanding akar 3. Gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa AB itu sama dengan 5 akar 3. Dan ini sama dengan 1 per akar 3. Sehingga BC sama dengan ya 1 per akar 3 dikali 5 akar 3 ya, naik gitu. Nah, ini akar 3 dibagi akar 3 habis. Nah, jadi BC sama dengan 5. Nah, BC sama dengan 5, yang betul mana di sini BC-nya? BC dan AC, BC-nya yang 5 mana? Yang ini kan? Nah, berarti ini jawabannya. Sehingga kita tidak perlu mencari panjang AC. Tetapi akan kita cari juga untuk mengecek ya. Kalau AC berarti kita gunakan ini ya. Jadi AC per yang diketahui ada AB, ada BC. BC-nya sudah diketahui 5. Jadi per BC akan sama dengan ya AC itu 2 per BC-nya 1. Padahal BC sama dengan 5. AC per 5 sama dengan 2 per 1. Berarti AC sama dengan 2 per 1 kali 5. Jadi sama dengan berapa? 10. Nah, ternyata 5 dan 10. Nah, ini menggunakan segitiga khusus ya, segitiga istimewa yang sudutnya 30 dan 60 gitu ya. Nah, kita ingat perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Sehingga kalau kita akan mencari sisi yang lain yang belum diketahui tinggal membandingkan, kemudian perbandingannya dituliskan, kemudian disubstitusikan yang diketahui, maka nanti akan ketemu yang kita cari. Oke. Saya lanjut lagi soal nomor 7. Perhatikan gambar. Diketahui segitiga KLM siku-siku dengan panjang KM, KM-nya 10 akar 2. Dan besar sudut K 45, berarti ini juga 45. Nah, karena ini segitiga siku-siku sama kaki atau sudut segitiga khusus yang sudutnya 45, maka perbandingannya kalau kita ingat ya, ini 1, ini 1, ini akar 2. Ya. Sehingga panjang LM ya. Kita tahu bahwa KL banding LM banding KM itu sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, yang ditanyakan LM, yang diketahui KM. Nah, berarti kita menggunakan ini, LM dan KM. LM per KM sama dengan 1 per akar 2. Nah, sehingga LM, KM-nya itu diketahui 10 akar 2, sama dengan 1 per akar 2. Nah, sehingga LM sama dengan 1 per akar 2 dikali 10 akar 2. Maka ini bisa dibagi ya, jadi LM sama dengan 10. Jawabannya apa? C. Oke, kita lagi soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika AD, mana AD? AD itu 8, CD 9, BC 10. Berapakah panjang AB? Oke. Nah, panjang AB tentunya karena ini adalah trapesium siku-siku, maka ini saya buat garis bantu. Kalau ini 9 berarti di sini juga 9. Nah, 9 cm. Ini 8 cm. Nah, ini X. Nah, berarti kan panjang AB itu kan sama dengan 9 ditambah X. Nah, X-nya kita cari. Ini kan siku-siku. Nah, ini 8, ini 10. Berarti apa?
X itu sama dengan atau X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 kurangi 64. Ya, maka X kuadrat sama dengan 36. X-nya berapa? Akar dari 36 yaitu 6 cm. Nah, jadi panjang AB ya, panjang AB itu sama dengan 9 ditambah 6 sama dengan 15 cm. Ya, jawabannya adalah B. Ya, seperti itu kita lanjutkan. Nomor 9. Suatu segitiga dengan panjang sisi 8 cm, 12 cm, dan 17 cm. Termasuk jenis segitiga apa ini ya? Kita ingat bahwa jika ABC ini sisi segitiga dengan C terpanjang, ya, dengan C terpanjang, maka jika ya, ini salah ya kalau maka jika ini. Terusnya jika ya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya apa? Segitiga siku karena berlaku teorema Pythagoras. Tapi jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya lebih kecil, berarti segitiganya lancip, segitiga lancip. Kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya tumpul. Oke, ini ya. Nah, kemudian di sini diketahui ya. Jadi karena 17 itu terpanjang, ya, maka 17 kuadrat itu sama dengan berapa? 289 ya. Betul? 17 kuadrat itu 289. Nah, sekarang 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 64 ditambah 144 berarti sama dengan 208. Betul ya? 208. Nah, karena 17 kuadrat itu lebih besar dari 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka segitiga tersebut kalau lebih besar begini tumpul ya. Tumpul. Nah, maka jawabannya D. Ya. Kita lanjut lagi soal nomor 10 ya. Diketahui segitiga dengan ukuran sebagai berikut. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah, nah tumpul tadi seperti apa? Jadi yang besar ya, yang besar ini kita ingat 3, 4, 5 itu apa? Segitiga siku-siku ya. Siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti ini bukan tumpul, berarti yang I1 pasti salah, yang ada I1-nya berarti ini salah. Tinggal I2, I3, I4. Ini karena ini ada I2, maka kita cukup mengecek I2. Ya, kalau I2
Eh, ini I2 ini sudah pasti betul karena kan ini ada I2, I2 ya, sedangkan yang dua ini sudah salah. Yang ada I1-nya berarti I2 tidak perlu kita cek ya. Nah, kita hanya cek soal nomor 3 saja ya. Yaitu misal pada I3 itu 7 terpanjang. Betul ya, terpanjang. Nah, sehingga 7 kuadrat itu 49. Sedangkan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu 25 tambah 36. Oh, 36. Maka ini berapa ini? 61 ya, 61. Nah, ternyata karena 17 kuadrat lebih kecil dari 5 kuadrat tambah 6 kuadrat, maka segitiga ini lancip. Ya, padahal ini kan tumpul ya, karena tiga salah, ya, 3 salah, maka jawabannya pasti D. Ya, itu salah satu trik saja untuk mengerjakan biar lebih cepat ya, biar lebih cepat. Ya, kalau misalkan ingin dicek satu-satu ya sama seperti nomor ini tadi, dicek ya, dicek seperti ini. Ya, sehingga nanti ketemu mana yang tumpul, mana yang tidak. Oke, bagi anak-anak yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian akan mendapatkan video-video dari saya kalau saya sudah mengupload ya, sehingga akan lebih efektif ya, seandainya saya tidak membagikan linknya, itu secara otomatis kalian dapat mendapatkan pemberitahuan. Oke, begitu anak-anak ya. Saya kira untuk episode yang pertama kita cukupkan sekian dulu. Akan kita lanjutkan nanti di episode yang kedua ya. Mengapa? Biar waktunya tidak terlalu panjang. Oke, untuk episode yang pertama kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.